Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul suku kata atau syllable. Saya Salma Nur Ajijah sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian suku kata. Suku kata adalah satu kata secara utuh atau komponen terkecil dalam penyusunan kata. Tetapi suku kata bukanlah komponen terkecil dalam sebuah bahasa, karena sebuah bahasa itu tersusun minimal 2 atau 3 suku kata atau lebih. Di antara komponen-komponen bahasa yaitu beberapa unit bunyi yang dikeluarkan atau diucapkan. Suku kata adalah satu unit bunyi yang terdapat dalam semua kata yang terucap. Nah, dalam pembahasan ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah monosilabik, yang kedua adalah polisilabik. Nah, untuk yang pertama adalah monosilabik. Apa itu monosilabik? Monosilabik adalah kata yang hanya tersusun dari suku kata. Contohnya man, lam, min, lan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah polisilabik. Polisilabik adalah kata yang tersusun dari beberapa suku kata seperti jalasa, majelis, dan lain-lainnya. Lalu, konsep suku kata didasarkan pada jelasnya 2 bunyi yang muncul ketika melafalkan bunyi-bunyi sebuah bahasa. 2 bahasa tersebut yaitu seperti yang dikemukakan oleh Muslih, yaitu ketika melafalkan bunyi halus atau gamblang dalam sebuah kata, di sana terdapat bunyi-bunyi tertentu yang terlihat jelas dan menghasilkan puncak kenyaringan bunyi. Adanya puncak kenyaringan bunyi ini, orang yang melafalkan terhadap bunyi ini akan merasakan debaran dalam dada. Maka dari itu, ketika udara dari paru-paru terdorong, maka udara tersebut pasti akan menemukan jalan untuk keluar. Dari peristiwa ini, timbullah puncak kenyaringan yang diikuti debaran dada. Ketika melafalkan suku kata, sebuah kata di sana dapat diketahui keadaan wakofnya atau berhentinya. Nah, pada setiap suku kata harus terdapat susunan dari minimal 1 bunyi vokal, maupun vokal pendek dan vokal panjang. Nah, dalam setiap suku kata hanya terdapat 2 nih, yaitu bunyi vokal saja, baik vokal pendek seperti fathah, kasroh, dan dhammah, atau vokal panjang seperti alif mad, ya mad, dan waw mad. Kemudian bunyi konsonan tercantum dalam suku kata, tetapi bukan sebagai inti. Jadi konsonan itu ada dalam suku kata, tapi dia itu perannya bukan sebagai intinya. Nah, dia hanya sebagai pembatas, terkadang terletak sebelum dan sesudah inti suku kata. Bunyi konsonan yang terletak sebelum inti suku kata disebut onset. Ya, namanya onset. Kemudian konsonan yang terletak setelah inti suku kata konsonan yang terletak setelah inti suku kata disebut onda. Frekuensi atau jumlah koda atau jumlah onset itu dalam bahasa berbeda-beda, bervariasi, yang mencakup antara 0 sampai 3. Dalam bahasa Inggris contohnya terkadang jumlah onset tersusun dari 3 konsonan. Contohnya dalam bahasa Inggris koda seperti yang tersusun dari 3 itu seperti night, fly, dan yang 3 konsonan itu seperti strategi dan skripsi. Dalam bahasa, hampir semua suku kata itu tersusun hanya oleh 1 vokal, baik vokal panjang dan pendek seperti yang telah dijelaskan. Dan adapun dari segi pembagian pembeda antar suku dalam beberapa bahasa Arab, bahwasannya onset itu tidak menambah 1 bunyi konsonan dan koda itu tidak menambah 2 bunyi konsonan. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam suku kata. Suku kata
Dan suku kata terbuka panjang seperti contohnya fi, la, dan ma. Yang kedua, ada suku kata tertutup, yaitu suku kata yang berakhir pada satu bunyi konsonan atau dua bunyi konsonan. Suku kata tertutup yang berakhir pada satu bunyi konsonan yaitu min, man, lam. Dan yang berakhir pada dua kata konsonan seperti kolba, anta, dan binta. Ketika waktu suku kata berdasarkan segi panjangnya suku kata terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama suku kata pendek dan suku kata panjang. Suku kata pendek yaitu suku kata yang berakhiran pada bunyi vokal pendek seperti lafaz darosa. Semuanya merupakan satu kata pendek yang wajib terbuka. Yang kedua ada suku kata panjang, yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal panjang seperti lafaz fi atau konsonan ku. Pembagian suku kata berdasarkan segi gelombang nada menjadi dua bagian, yaitu suku kata bergelombang yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Maka dari itu suku kata ini tampak lebih jelas dan lebih tegas daripada bagian lain di dalam kata tersebut. Dalam satu kata, suku kata bergelombang ini hanya lafaz istighfar. Suku kata kedua dalam kata tersebut adalah suku kata bergelombang. Yang kedua atau yang terakhir yaitu suku kata tidak bergelombang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Ahmad Sayroji, NIM 11920301164 dari kelompok 7 Ilmu Al-Aswad, akan menjelaskan tentang materi suku kata, yaitu mengenai tanda-tanda suku kata sebagaimana yang ada di dalam buku. Nah, untuk tanda-tanda suku kata, sebelumnya kita sudah melihat dan mendengar pemaparan dari saudari Salma dan juga saudari Tasya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu tanda-tanda suku kata. Tanda-tanda suku kata di dalam hal ini ada 4, gitu ya. Pertama, bunyi konsonan, tandanya ditandai dengan so, gitu ya, dengan so, huruf so, huruf son, huruf son. Yang kedua, bunyi konsonan ditandai dengan huruf son, ada 2, son, son. Yang ketiga, ada bunyi vokal ditandai dengan huruf H, gitu ya, ditandai dengan huruf H. Yang keempat, 2 vokal alif mad, iya mad, dan juga waw mad ditandai dengan huruf H, H. Ada 2 ya, H, H. Kembali diulang, itu karena pembelajaran yang baik itu yang diulang-ulang, sehingga ketika terus diulang-ulang akan menempel, akan tersimpan di dalam pikiran kita, akan tersave di dalam pikiran kita. Jadi ada 4. Pertama, bunyi konsonan ditandai dengan huruf shad, gitu ya. Kedua, 2 bunyi konsonan ditandai dengan huruf shad, shad. Yang ketiga, vokal pendek ditandai dengan huruf H. Yang keempat, 2 vokal alif mad, iya mad, dan waw mad ditandai dengan huruf H, H. Ya, gitu. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu yang poin D, karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Gitu. Pasti
setiap bahasa atau ya setiap bahasa mempunyai suku kata dan setiap suku katanya mempunyai karakteristik. Maka dalam hal ini ruangnya dipersempit gitu. Hanya bahasa Arab karena kita mengkaji bahasa Arab. Karakteristik suku kata bahasa Arab gitu. Ciri khas yang ada di dalam suku kata bahasa Arab. Nah, ada beberapa hal dalam hal ini. Seperti dijelaskan di dalam buku, dalam bidang bahasa Arab, peneliti mengisyaratkan untuk mengelompokkan suku kata bahasa Arab berdasarkan karakteristik umumnya, gitu. Karakteristik pada umumnya. Pertama, suku kata dalam bahasa terbentuk atau tersusun minimal dari 2 bunyi konsonan dan maksimal tersusun dari 5 bunyi konsonan gitu. 5 bunyi yaitu konsonan vokal konsonan gitu. Jadi kalau tadi 2 bunyi konsonan maka tandanya apa? Shod. Kalau yang maksimalnya yaitu 5 bunyi yaitu konsonan vokal konsonan berarti shod ha shod gitu ya. Apa? Shod ha shod itu sudah jelas ya. Yang kedua, suku kata dalam bahasa Arab selalu terdapat bunyi vokal gitu ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Ada saja misalnya dalam beberapa hal ada saja yang memakai konsonan gitu, diawali dengan konsonan. Tapi di dalam bahasa Arab ini suku katanya selalu terdapat bunyi vokal gitu. Dalam kata bahasa Arab selalu ada bunyi vokal. Terdapat bunyi vokal. Tapi di dalam bahasa Arab tidak terdapat dalam suku kata bahasa Arab tidak terdapat bunyi konsonan gitu. Tapi yang terdapat itu bunyi vokal. Itu tapi dalam pembahasannya ada konsonan, cuman dalam praktiknya dalam katanya dalam suku katanya itu selalu terdapat bunyi vokal. Nah, itu ciri khas yang kedua atau karakteristik yang kedua. Yang ketiga, suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali oleh bunyi konsonan lalu diikuti dengan bunyi vokal ya. Sebelumnya saya mengatakan bahwasanya dalam suku kata bahasa Arab selalu terdapat bunyi vokal gitu. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti menafikan huruf konsonan gitu. Ada huruf konsonan akan tetapi selalu diikuti dengan huruf vokal. Contoh ijlis gitu. Ijlis itu kan kalau misalnya hanya memakai bunyi konsonan gitu ya, diawali dengan bunyi konsonan lalu tidak diikuti dengan bunyi vokal, makanya jelis gitu kan diawali dengan ijlis gitu. Huruf pertamanya yang berharokat gitu, ijlis seperti itu. Jadi kembali saya katakan di dalam buku ini suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali oleh bunyi konsonan lalu diikuti dengan bunyi vokal. Jadi ada bunyi konsonan tapi diikuti oleh bunyi vokal. Nah, gitu kira-kira. Yang keempat, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh bunyi vokal. Seperti halnya Inggris gitu ya, art, il, up. Dan dalam bahasa Indonesia alam, ikan, ubi dan lain sebagainya. Jadi berbeda ya dengan bahasa Inggris maupun dengan bahasa Indonesia, punya karakteristik tersendiri. Gitu. Jadi tidak diawali dengan huruf vokal, a, i, u, e, o. Gitu. Tidak diawali dengan huruf vokal. Itu. Yang kelima karakteristiknya yaitu suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh 2 bunyi konsonan secara berurutan, seperti halnya ada dalam bahasa Inggris, street, practice, atau dalam bahasa Indonesia praktik gitu kan, ada praktik gitu, ada p-nya gitu ya di kata konsonannya p, praktik tuh. Praktik. Atau misalnya dalam bahasa Jawa melaku
emlaku. Atau dalam bahasa Sunda misalnya embung, tuh ada konsonannya kan, ada konsonannya. Itu ada dua bunyi konsonan. Tapi di dalam bahasa Arab tidak diawali oleh dua bunyi konsonan yang berurutan. Hal ini berarti menandakan bisa saja ada dua bunyi konsonan gitu, tapi tidak secara berurutan. Nah, kira-kira begitulah menurut penafsiran saya gitu. Contoh misalnya, maka jelasnya tidak ada dua bunyi konsonan yang berturut-turut dalam permulaan kalimat bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab terdapat hamzah wasal dalam permulaan kata perintah atau fi'il amar. Ya, contoh seperti lafaz ijlis, ya. Jadi pengganti dari jelis gitu kan, maka ada hamzah wasal sehingga gitu kan, sehingga bunyi konsonannya diikuti dengan bunyi vokal ijlis gitu. Jadi enggak jelis, jadi ada karena adanya hamzah wasal sehingga menjadi ijlis begitu. Asal katanya pengganti dari jelis gitu, pengganti dari jelis gitu. Yang keenam, karakteristik yang keenam yaitu suku kata dalam bahasa Arab tidak diakhiri dengan dua bunyi konsonan kecuali dalam keadaan wakaf atau berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, min ada nunnya kan? Min. Atau misalnya tabbat yada abi lahabi watab. Tuh, ada ba-nya gitu kan. Kecuali dalam bunyi dalam keadaan wakaf atau berhenti. Tidak diakhiri dengan dua bunyi konsonan kecuali dalam keadaan wakaf atau berhenti. Yang ketujuh yaitu suku kata dalam bahasa Arab terkadang tersusun dari dua bunyi konsonan secara berurutan. Terkadang tersusun dari dua bunyi konsonan secara berurutan. Gitu. Tapi bukan di awal. Karena ini berkontradiksi dengan poin yang kelima tadi, bahwasanya suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali. Nah, ini poinnya, tidak diawali oleh dua bunyi konsonan. Nah, kalaupun secara berurutan suku kata dalam bahasa Arab terkadang tersusun dari dua bunyi konsonan secara berurutan. Tapi bisa saja gitu secara berurutan. Cuman tidak dalam awal kata atau awal suku kata. Bisa saja di tengah ataupun di akhir. Kira-kira mungkin begitulah yang saya pahami. Tapi mungkin berbeda dengan perspektif teman-teman sekalian. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau kata-kata yang rancu, atau kata-kata yang ambigu, atau kata-kata yang misalnya banyak yang harus dipertanyakan gitu. Karena mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, dan begitu mungkin kapasitas saya, kapasitas pikiran saya, kapasitas otak saya gitu. Nah, mungkin kalian lebih tahu. Dan kalian mungkin lebih sering membaca akan masalah ini. Insyaallah pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudari Yelfadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa suku kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 6 pola atau bentuk. Tapi mereka berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan atau menamai suku kata bahasa Arab tersebut. Nah, yang paling jelas dan paling simple yaitu yang dituturkan oleh Kamal Bashar dalam pengklasifikasian suku kata bahasa Arab. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada suku kata pendek, mempunyai 1 pola. Contohnya yang pertama itu contohnya 3 suku kata dalam lafaz taktubu, terdiri dari tak tambah tu ditambah bu. Contoh yang kedua, suku kata pertama dan kedua dalam lafaz kata beta, terdiri dari ka
tambah tab ditambah ta. Nah, contoh yang ketiga, suku kata kedua dan ketiga dalam lafaz katabat, terdiri dari ka, ta, dan bat. Nah, yang kedua itu ada suku kata sedang mempunyai dua pola. Contohnya, suku kata pertama dalam lafaz qobala, terdiri dari ko tambah ba ditambah la. Yang kedua, suku kata kedua dalam lafaz yuqabilu, terdiri dari yu ko bi lu. Nah, yang ketiga, suku kata terakhir dalam lafaz jalasan, terdiri dari ja la sa. Nah, yang ketiga itu ada suku kata panjang mempunyai 3 pola. Contohnya, pertama, suku kata pertama dalam lafaz dolin, terdiri dari dol ditambah lin. Nah, yang kedua, suku kata kedua dalam lafaz yudorru. Nah, di sini yudora ya terdiri dari yu ditambah dor ditambah ro. Yang ketiga itu contohnya yaitu suku kata terakhir dalam lafaz hamim, yaitu terdiri dari ha ditambah mim. Ya, mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.